Oke, jadi balik lagi di DDS yang ke-13 ya guys ya. Jadi di hari ini kita bakal ngebahas salah satu saham yang lagi hot pastinya segmennya sih, yaitu farmasi. Oke, nah jadi sebelum itu jangan lupa sekali lagi disclaimer on. Oke, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu saham ya. Oke, sekali lagi gue ingetin ya. Dan juga ini analisa gue semata doang ya. Jadi belum tentu 100% bener ya. Dan gue juga nggak juru kalian percaya sama gue. Cuma nih gue bakal bantu analisa buat kalian semua. Oke guys ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang gue salah dan mohon dikoreksi ya. Oke. Jadi untuk masalah soal segmen farmasi. Jadi gue jadi flashback ini jadi dejavu ke tahun 2021 ya. Oke, di mana sahamnya itu digoreng sampai 6 ribuan dan banyak orang ya pahlawan-pahlawan bursa itu masuk ke dalam dan nyumbang di bursa gitu loh dan nyangkut semua ujung-ujung disalahin sahamnya. Bursa disalahin, sahamnya disalahin. Gini guys, ini di sini gue sih netral aja, tapi gue sebagai teman kalian gue bantu kasih tahu ya, gue bantu dari apa yang gue analisa dan gue ngerti ya, jadi biar kalian bisa avoid ini ya kejadian kayak gini lagi ya, biar gak ada banyak nyangkut lagi lah ya, jadi biar level up. Ini namanya momentum, saham momentum sebenarnya ini. Oke, kalau kita ngomong soal saham ya pergerakannya itu momentum ya. Nah, dari apa yang kalian tahu, emang apaan sih Kimia Farma itu? KF itu sama apa sih? Apotek bro, farmasi bro. Udah gitu aja bang. Udah gitu aja memang jualan obat, distribusi obat gitu aja. Udah, simple bro. Bisnisnya tuh simple. Oke. Nah, kita langsung masuk ke intinya ya. Nah, siapa saja pemegang sahamnya? Yang pegang Bio Farma. 89%, 1%-nya punya Republik Indonesia, itu kuat banget, itu kuat ya gue bilang sama kalian ya. Dan selebihnya itu masyarakat, oke? Nah, tapi kata kuncinya Bio Farma. Kalian tahu nggak Bio Farma itu apa? Nah, kita baru masuk apa saja bisnisnya. Nah, Bio Farma. Bio Farma itu banyak. Oke, mereka itu grup. Jadi ada 4. Yang pertama itu perusahaan Bio Farma udah pasti. Yang kedua Kimia Farma. Yang ketiga Indofarma. Keempat Inuki. Oke, tapi kita yang paling familiar itu kan Indofarma sama Kimia Farmanya. Oke, jadi mereka itu apotek guys ya. Itu sektor farmasi gitu loh. Nah, jadi bisnis terbesar itu di Bio Farma sendiri. Karena Bio Farma itu kan salah satu ya BUMN farmasi terbesar di Indonesia. Oke, itu kenapa? Fakta di lapangan udah nampak ya. Oke, medical gitu ya, medical staff ya, obat-obatan atau apapun semua itu kan kebanyakan Kimia Farma. Dimanapun ada kok, kalian bisa temukan apotek Kimia Farma dimanapun kok gitu loh guys. Ya jadi gampang banget, accessible banget ya. Ya sih, accessible ya lah, accessible ya. Oke, jadi mudah ditemukan. Jadi kok kalian ada yang mungkin lagi sakit atau apa ke dokter, nanti dibuka resep pasti banyakan sih kalau apotek terdekat sih mungkin Kimia Farma, mungkin ada apotek lain lagi, tapi banyak kan Kimia Farmasi. Oke, jadi bisnisnya kayak gitu aja sih, simpel aja sih ya. Nah, jadi mungkin kalian pertanyaan lagi nih, yang mana lebih unggul bisnisnya di Bio Farma? Ya Bio Farma itu sendiri sih bagi gue sih. Kenapa? Karena Bio Farma itu adalah ya pembuat vaksin, itu perusahaan obat, pembuat obatnya, pembuat vaksinnya itu semua di sana semua. Jadi itu ibarat otaknya gitu loh. Jadi kalau kalian nanya, lah bang, jadi Kimia Farma apanya? Itu ya tempat jualannya bro, distributornya bro, gitu loh bro. Nah, jadi apa hubungannya sama saham yang digerakin sekarang? Nah, itu justru yang kalian harus fokus tuh di Bio Farmanya bro, bukan di Kimia Farmanya bro. Jadi sentimen dan momentum itu datang dari Bio Farmanya bro, dari induknya bro. Karena kenapa? Gua ngerti, karena induk itu nggak IPO, gitu loh. Ya IPO selama ini yang dari grup mereka itu semua IPO kan cuma si Kimia Farmanya, gitu loh. Sama, ya kayak Kimia Farma doang sih. Indofarma harusnya nggak ada. Bentar ya. Indofarma nggak ada. Oh, ada Enough. Jadi dua. Oke, Indofarma juga ada. Jadi ada 2. Ya. IPO semua. Nah. Tapi kalau kalian lihat secara bisnis ya, gue jujur kurang suka sih. Kurang bagus secara laporan keuangan. Profitnya juga Indofarmanya mohon maaf ya, rugi loh. Coba cek aja laporan keuangannya. Cek aja. Ya, kalian cek sendiri. Ya, kalian cek. Oke. Jadi, sebenarnya saham ini gerakannya itu seperti itu semua karena kenapa? Sentimen doang. Jadi ini masuk kategori momentum investing. Oke. Momen doang. Jadi kalau misalnya kalian nanya, momennya apa aja? Momennya ya kalau ada penyakit, wabah, gitu-gitu semua. Makanya kenapa waktu
ada masalah wabah penyakit COVID naik lagi. Oke, wabah COVID naik lagi, terus ada apalagi pneumonia. Terus kan itu kan banyak tuh di berita-berita gitu, keluar semua tuh kayak penyakit-penyakit itu keluar semua entah apa. Itu sebetulnya tujuannya apa? Yaitu biar itu sentimen, Bro. Sentimen untuk sektor farmasi. Kenapa? Sektor farmasi itu sebenarnya tahun ini udah paling titik bawahnya lah, Bro. Udah paling titik bawahnya, guys. Udah bawah banget. Jadi, kalau kalian teliti sebelum mereka terbang, itu semua undervalue. Undervalue. Itu 0,5, 0,6, segitu-segitu doang, Bro. Jadi, kalau kalian masuk sekarang, ya bisa jadi pahlawan bursa nanti kalian ujung-ujungnya gitu loh. Jadi donator jadinya. Nyangkut lagi, disalahin sahamnya lagi disalahin. Influencer disalahin, bursanya disalahin, perusahaannya disalahin. Yang salah tuh nggak mereka, mereka tuh semua nggak ada salah, Bro. Yang salah tuh kalian. Udah jelas-jelas ini tipe saham kayak gini, ya, dan udah tinggi banget. Ini udah 1 bulan tuh 100% lebih loh. Holy shit, man, gitu loh. Itu memang kayak gitu, namanya itu momentum investing. Momentum investing tuh memang kayak gitu. Ya, jadi semoga nih gue jelasin kayak gini, ya mungkin bisa mengurangi lah ya teman-teman yang FOMO atau kayak, mau ngulangi lagi lah. Nggak mungkin, Bro. Gue nanya kalian, apakah COVID seheboh kayak dulu? Enggak, kan? Oke, berita COVID dinaikin. Pneumonia dinaikin. Ya, kemarin berita penyakit pneumonia juga. Nah, by the way, pneumonia itu paru-paru basah. Dan itu udah general. Ya, udah dari dulu udah ada gitu loh. Dan itu buat beritanya kayak heboh gitu. Seakan-akan kayak heboh ya biar sentimennya combo-wombo. Jadinya biar terbang semua saham farmasi gitu loh. Makanya itu namanya momentum investing. Jadi di seluruh dunia kayak gitu, Bro. Bukan Indonesia doang. Di seluruh dunia juga kayak gitu ya. Jadi kalian tuh mesti ngerti ya. Ciri-ciri saham yang kalian investasikan apa itu. Gitu loh. Momentum itu kayak gini contohnya. Makanya momentum investasi itu sebenarnya paling enak sih. Lu beli di bawah udah sabar aja. Ntar terbang sendiri kok gitu loh. Cuman ya kalau untuk lu bilang soal bisnisnya ya gua secara laba sih gak ada sih. Kecil banget. Gitu loh. Hampir dan rugi sih. Lebih tepatnya sih. Jadi ini memang pure value dan moment investing. Sekarang sih udah lewat lah. Dia udah over value sama momennya udah jalan. Dan bener apa yang gue bilang kan, value investing plus moment investing sama dengan itu combo paling gila sih. Dan udah berapa banyak saham kayak gitu. Itu. Jadi kalian masih pintar-pintar lihat dulu nih saham tipe apa gitu loh. Nah, jadi kan udah nggak seheboh kayak dulu lagi. Jadi ini bagi gua ya, ini cuma sementara doang sentimennya. Nggak bakal sampai 6 ribuan lagi lah. Kecuali lu udah penyakit baru lagi yang kita nggak tahu yang bikin orang kayak kemarin COVID lagi. Kayak di rumah semua, jalanan sepi dan sebagainya. Itu lain cerita. Kalau memang sampai kayak gitu, ya bukan nggak mungkin bakal dihajar lagi sampai 6 ribuan lagi. Tapi kan sekarang udah nggak, boy. Makanya terkadang kita mesti lihat fakta lapangan juga. Kayak gue bilang kan, analisa. Kalian udah analisa bisnisnya, cari tahu GCG juga. Teliti. Gitu loh, baca laporan keuangan, annual report. Cari tahu nih perusahaan tipe apa dulu nih. Momentum kah? Value investing? Atau apa, cari tahu semua. Dan terakhir, logika. Logika itu berdasarkan fakta. Fakta data. Jadi kalian lihat faktanya dulu nih. Gitu loh. Makanya aku bilang sebenarnya gampang investasi itu, guys. Ya, jadi kalian dari sini udah ngerti lah ya. Nih gue udah bantu cerita. Buat apa kasih tahu kalian ya. Nah, jadi saham-saham yang lain juga bakal keikut naik gitu loh yang namanya farmasi. Ya, itu kayaknya itu sesaat doang deh. Gue bilang sama kalian. Ya, oke. Jadi kita next. Kapan saja momentum bisnis farmasi? Kita udah bahas tadi dari soal momentumnya kan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, bagaimana bang momentumnya itu? Ya sabar aja. Sebenarnya kalau saham momentum kayak gini ya, itu tunggu di bawah aja. Selama kalian beli PBV-nya masih 0,5-an, 0,4-an, udah. Beli tidurin aja udah. Loh bang, nanti kena PKPU, bangkrut dan sebagainya. Kalau untuk KF-nya sih, gua merasa, bentar ya, coba kita cek dulu ya. Kalau Indofarmanya iya, gua rada serem. Ya, utangnya, oh my god. Oke, tapi KF, ya lumayan lah. Utangnya juga tinggi juga. Profitnya juga nggak gitu bagus. Jadi intinya bener-bener nggak. Kalau secara kaidah, lu nggak bisa hold selamanya sih. Nggak bisa.
Karena namanya saham momentum itu nggak bisa hold selamanya. Di saat momennya udah mau habis, kalian udah mesti jual. Kayak gitu caranya. Di saat momennya udah mau habis. Jadi jangan terlalu greedy juga. Jangan kalian nunggu sampai ujung-ujung baru kalian jual. Nggak ada cuy. Nggak bisa keluar yang ada kalian. ARB 7 hari 7 malam loh. Jangan main-main loh. Saham momentum ini memang chance profit itu gede banget. Kalau kalian beli di bawah. Gitu loh. Kalau kalian beli sekarang mah, gue nggak tahu cuy. Bisa jadi besok terjun. Gue bukan tebar fear ya. Tapi kita ngomong faktanya. Jadi kita tuh investasi tuh jangan FOMO lah. Jangan denger-dengerin orang kayak, oh beli ini. Sinyal buy dan sebagainya. Lu kira sinyal Silent Hill? Dikejar kepala piramid ntar kalian. Cut loss semua ntar jadi... Kalau cut loss karena kayak gituan sih gak worth it sih menurut gua sih. Jadi momentumnya tuh yang gue bilang sama kalian, kalau namanya saham momentum itu beli di paling bawah. Gitu aja. Dan kalian tahu nih bisnisnya apa. Makanya gue bilang itu kalian mesti tahu juga jenis perusahaannya apa dulu nih. Gitu loh. Jadi farmasi itu memang kayak gitu cara mainnya. Cara investasi kayak gitu. Beli pas under value dan momennya udah selesai. Baru kalian masuk banyak. Tapi lihat juga perusahaannya bagus atau enggak. Masih mending atau enggak selama kalau gue lihat sih agak susah ya kalau saya main farmasi. Kok gue lihat rata-rata ya. Kalau misalnya kalian lihat Sido muncul itu beda lagi. Itu beda lagi. Jadi kita nggak bakal bahas di sini karena kita bahasnya fokusnya di KF-nya. Dan overall bisa lari ke semua sektor farmasi gitu loh. Jadi intinya kalian tuh mesti teliti lah. Lihat bisnisnya gimana, GCG gimana, laporan keuangan, annual report-nya, semua kalian mesti baca bro. Oke? Next, jadi momentum itu aja sih yang bisa gua kasih tahu sih. Jadi ini cuma masukan gua ya guys ya. Jadi kalian jangan denger mentah-mentah 100% apa yang gua bilang, tapi kalian kaji ulang sendiri guys. Jangan terlalu enak juga. Ya, bukan berarti gua kasih tahu kalian ambil makanan kayak kok makanan pula. Ambil kata-kata gua 100% mentah-mentah gitu, entar kalian laksanakan. Nanti kalian salahin siapa? Gua. Ya kayak gitu semua konten kreator kalian salahin. Nggak bisa cuy. Kita tuh gini ya, masih banyak loh. Ya konten kreator atau influencer yang baik yang mesti mau kasih kalian kayak apa bantuin analisa gitu loh. Jadi kalian tuh sendiri mikir, muter lagi otaknya, mikir lagi nih. Make sense gak yang dibilang ini? Oke, misal gue bilang kayak gini nih, kalian catat. Oke, Bang Andrew ngomong kayak gini nih. Nah, kalau gua pemikiran gue nih kayak gini nih, matching gak nih? Atau mungkin kalian dapat jalan tengah gak? Itu namanya strategi investasi. Jadi investasi itu butuh strategi, bro. Bukan FOMO, bukan spekulasi. Lu mesti ngerti bisnisnya, sektornya, semuanya, cuy. Apakah ini pure value investing yang dimana itu memang tergantung sama kinerja perusahaannya? Apakah ini memang value investing tapi dia ada momentum? Jadi kalian mesti mikir gitu loh, oke? Next, bagaimana prospeknya? Oke, sebenarnya kalau mau ngomong prospek ya, kalau di bawah gue suka sih. Kalau sekarang sih enggak sih. Tapi kalau lu bilang secara bisnis kan, ya sektor farmasi gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, guys. Oke, jadi bener-bener sektor farmasi ini ya, kalau kita ngomong secara bisnis ya gitu-gitu aja. Nggak mungkin kan, kayak masa iya kali misal kita seluruh di dunia ini semua orang sakit semua. Kan nggak mungkin, bro. Jadi ini nggak sama kayak consumer ya. Kalau consumer, orang-orang memang semua makan. Tapi nggak 24 jam. Oke? Nah, consumer, tapi nggak 24 jam. Gue bilang, nggak ada orang makan 24 jam. Logika. Oke? Kita main logika ini. Ya, sekarang gue bantu arahin kalian ke logika. Orang nggak mungkin tiap hari makan. Apa nggak mungkin 24 jam makan gitu loh. Mungkin ada lagi yang diet. Mungkin cuma makan daging, nggak makan nasi, makan sayur. Jadi kalian mikir, itu consumer. Oke, tapi kenapa laba consumer bisa... Makanya kayak gue bilang, kok consumer good, kenapa gue bilang harus wajib bagus, PBV tinggi, sama PE-nya rendah, atau tinggi juga. Itu menunjukkan bahwasannya mereka udah matang gitu loh. Nah, bagaimana kalau yang farmasi? Kalau farmasi ini consumer tapi beda, bro. Kayak gue bilang, apakah 24 jam orang sakit? Apakah 24 jam orang makan obat? Apakah setiap hari semua orang di dunia ini makan obat? Enggak, bro. Masih banyak orang sehat, masih banyak ada orang yang sehat, ada orang sakit. Jadi yang makan obat itu apa? Orang yang sakit
atau orang yang memang punya kebutuhan khusus, ya. Jadi logika kayak gitu. Jadi kalau misalnya laba mereka nggak gede-gede amat, itu wajar, bro. Itu wajar, ya. Coba kalian ke apotek. Coba kalian tes ke apotek. Emang apotek itu keramaiannya seperti di supermarket? Enggak, kan? Di supermarket lebih ramai daripada apotek, kan? Iya, kalau misalnya di apotek kayak supermarket, itu mah udah gawat banget. Berarti seluruh dunianya, satu dunia kita ini udah pada sakit semua. Termasuk kita ini. Gitu loh, nggak ada yang sehat berarti. Ya memang mungkin ada yang komorbid, ada yang apa. Tapi kan nggak semua orang. Gitu loh. Jadi, makanya kenapa gue bilang prospeknya gitu-gitu aja. Biasa aja. Dan gue ini bilang lebih ke momentum. Nah, terus gue bilang sama kalian lagi. Kenapa gue bilang fokusnya ke biofarmanya? Karena biofarma inilah pusatnya, induknya, otaknya semua gitu loh. Jadi misal mereka ada buat obat nih, ada buat vaksin nih. Ya nanti didistribusikannya ke anak-anak usahanya, nanti dijual gitu. Nah, jadi kayak dulu nih soal COVID nih, vaksinnya masuk nih. Ya berlari ke biofarma dulu, bro. Jadi itu sebenarnya sentimen biofarma. Bukan KF-nya. Bukan INAF-nya. Jadi kalian mesti ngerti. Oke, gue tuh paling ngakak, gue tuh paling masih dejavu dulu. Ini juga gue jadi dejavu nih. 2021 di mana gue tuh masih baru mulai saham, tapi gue tuh bukan tipe orang FOMO. Gue tuh bener-bener belajar dari bisnis. Gue nggak belajar dari siapa-siapa. Karena gue tuh dulu pernah join ke grup. Ya itu nggak jelas semua, oke. Jadi gue tuh lihat orang mayoritasnya nengok harga. Just god damn it, lift that price. Can you? Tinggalkan fokus harga saham. Itu harga saham itu nomor 2. Fokus ke bisnisnya. Lihat ini bisnis apa. Analisa dulu. Annual reportnya. Ini jenis apa. GCG gimana. Cari tahu semua dulu, boy. Jangan ngasal masuk. Kalau gue dulu lakuin kesalahan, gue ngelakuin kesalahan apa? Salah analisa. Gue lebih mending kayak gitu. Daripada gue masuk karena gue FOMO. Untung sampai hari ini gue gak pernah FOMO. Gue mungkin FOMO pun kayaknya hampir gak pernah deh gue deh. Karena bukan tipe investor FOMO. Gue memang pure investor, value investing orang bilang. Beli harga bawah, jual harga atas gitu loh. Dan gue udah pengalaman beggar berkali-kali juga sih. Oke, ya cuman gue masih belajar sih kayak beggar, tapi gue take profit gak maksimal lah orang bilang. Cuman kali ini ya namanya belajar ya. Seiring perkembangan waktu bakal jadi jago lah orang bilang. Gue percaya itu gitu loh ya. Jadi, tapi kalau lu nanya gue prospek bisnis farmasi ini, kalau secara pergerakan saham itu sih luar biasa sih. Kalau kalian beli di bawah, intinya itu aja. Beli pas masih under value. Kalian beli itu. Cuman ini gue nggak suruh kalian beli ya. Maksudnya nggak suruh beli saham-saham tertentu ya. Gue cuma kasih tahu kalian. Kalau kalian yang udah ngerti, maksudnya pengen tahu lebih mendalam tentang momen investing gini. Caranya kayak gitu. Bukan sekarang. Kalau sekarang kalian beli, udahlah. Gue nggak tahu lagi lah. Mungkin jadi jilid kedua, nyangkut terus jilid kedua nanti salah-salahin orang-orangnya semua. Wah ini ngomong ini, ikutin ini. Disalahin, semua disalahin. Janganlah, come on guys. Investasi itu gampang, jangan dibuat ribet. Buat apa kalian jantungan-jantungan? Gitu loh. Investasi bagus-bagus aja lah. Ayolah. Ya, jangan bikin bursa kita ini jadi kasino lah. Kalian analisa bagus-bagus lah guys, oke? Jadi itu saja yang bisa gue kasih tahu kalian ya. Jadi sekali lagi disclaimer on, oke? Ini gue selalu ngomong buat kalian semua, disclaimer on, oke? Ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Ya, gue bilang ke kalian ya. Terus analisa gue nih nggak 100% benar ya, bisa jadi benar atau salah ya. Jadi jangan 100% kalian mentah, kalian kaji ulang lagi, oke? Dan tetap gue bakal mohon maaf kalau gue ada salah ucap atau salah kata-kata ya guys ya, atau misinformasi. Jadi kalian boleh tolong bantu saya perbaiki. Oke guys, jadi ya sampai di sini saja ya DDS ke-13 kita ya. Jadi nanti yang ke-14 kita lihat lah kita bakal bahas apa. Tapi gue sih sekarang kita udah punya grup Telegram ya. Nah, grup Telegram ini tenang. Nggak ada nama sinyal buy, nggak ada nama tarik guys, nggak jelas kayak gitu, nggak ada ya. Jadi di dalam ini kita sama teman-teman semua kita diskusi bareng. Misal kalian pengen naik teman-teman yang lain gitu loh. Sekalian berteman lah ya. Kita bilang ini kan komunitas saham juga gitu loh. Jadi kalian bisa buka relasi, bisa cari teman baru, kalian diskusi aja gitu loh. Saham ini kayak mana. Mungkin ada teman-teman kita punya informasi lagi yang lain yang bisa di-sharing gitu. Oke, jadi nanti link Telegram gue langsung taruh di deskripsi atau kolom komentar aja ya biar lebih gampang ya. Oke guys.
Jadi kayak gitulah. Dan ya di dalam Telegram sana ya, tolong kalian itu jangan ngepom-pom lah ya. Jangan pom-pom saham, jangan kasih sinyal-sinyal nggak jelas, karena di grup gue itu kayak gitu. Di grup gue itu kita tuh fokusnya pure bisnis. Jadi kita belajar di mana kita berpikir. Oke, nggak ada namanya spekulasi, nggak ada namanya yang aneh-aneh lah. Pokoknya kita pure bisnis. Oke, jadi kalian mau beli berdasarkan analisa kalian sendiri atau gimana. Jadi di sana lah semuanya itu ya. Nah, jadi ntar kalian join aja ya. Jadi bakal seru sih, karena kita juga nge-live tiap hari ya kan. Jadi kalau misalnya kalian mau bahas sesuatu, bisa di live nanya gua. Nanti gua mau buat Zoom call juga sih rencana sih. Jadi di dalam Zoom call itu, ya ntar kalian mau nanya apa, nanti gua kalau bisa, misalnya gua tahu dan gua ngerti bisnisnya, gua bisa bantu jelasin buat kalian. Jujur aja ya, gue selama nge-live selama ada grup Telegram ini juga ya, gue tuh belajar banyak dari teman-teman yang lain juga gitu loh. Jadi kita bisa sama-sama level up lah guys ya. Jadi kita jadi smart investor gitu loh ya. Jadi semoga teman-teman yang maksudnya ya udahlah, kayak gue udah tahu, gue udah belajar kayak rasanya itu jadi penjaga lilin gimana, nggak enak dan sebagainya. Kalau kalian lagi pengen cari komunitas yang benar-benar sehat, yang bagus, yang no toxic ya, nggak ada isu sara ataupun isu-isu nggak jelas, kalian boleh join ke Telegram kita, oke? Dan bisa join ke live gue juga, oke? Jadi karena itu gue bener-bener ngelarang banget ya kalian untuk sembarangan ngomong, itu ngelarang, gue tuh larang banget, oke? Jadi gue tuh tegas ya, oke guys. Jadi ya, see you on the next DDS, bye bye.